Isolasi belum tentu tingkah puasa. Isolasi nyaman dan sesuai porsi. Katanya bubar, yang lain pun sabar. Katanya punya katrol, bisa dikontrol. Katanya diseleksi, aman di semua sisi. Tolong, ada yang polong tapi bukan kacang. Bilangnya gak sakit dicincang. Enak kok kayak belacang. Kita bebaslah laku lancang. Begitu katanya. Katanya sekali, dua kali, nanti juga pulang lagi. Coba gimana? Kami hanya kelana, cuma bisa mencerna, gak bisa semena-mena. Kalau dilihat, di sana baik-baik saja. Kalau dilihat, mereka gak manja. Lalu mengapa disambut bak raja? Dipuja-puja begitu sahaja. Dilihat jeli padahal geli. Dianggap kemanusiaan yang belum tentu memanusiakan. Coba diraba-raba, dipikir bukan diiba, dihalus-halus bukan acuh ketus, dilaminasi bukan konfrontasi. Kami butuh peredam, juga tong-tong besar yang tak nyaring. Sadel delman, kail pancing, asap aftur. Mereka kebingungan. Mungkin ada kalanya kami salah. Bebas bisa saja berkelas. Asasi bisa saja menginspirasi. Mungkin ada kalanya kami buta. Tidak mengindahkan yang sudah tertata. Mungkin akal sehat telah kami kebiri. Dengan melahap ego sendiri-sendiri. Halo Ika People, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget nih buat kalian yang udah terus stay tune di video ini. Jadi sekarang kita mau ngelakuin sharing bareng nih tentang di Simposium 1 ini, tentang ngebahas seputar pembebasan narapidana ini akibat dari adanya COVID-19 ini. Sebenarnya ini tuh mengantisipasi atau mengeksploitasi sih? Nah, makin penasaran kan? Daripada penasaran, langsung kita bahas aja yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di latar belakang kenapa sih memilih pembebasan dari napi ini. Jadi mengutip dari perkataan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ibu Rika Aprianti, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan Permenkumham atau Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia nomor 10 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bapak Yasona Lawli ini karena menimbang dari beberapa hal nih teman-teman.
Nah, yang pertama, lembaga permasyarakatan, lembaga pembinaan anak, dan juga rumah tahanan negara merupakan sebuah institusi tertutup yang juga memiliki tingkat hunian yang tinggi nih teman-teman, sehingga sangat rentan dalam penularan kasus COVID-19 ini. Lalu yang kedua, COVID-19 ini juga ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam loh teman-teman, sehingga perlu sangat cepat penanganannya juga dalam penyelamatan tahanan dan juga rumah binaan ini. Nah, yang ketiga, untuk penekanan dari COVID-19 ini juga sehingga perlunya dilakukan pembebasan para warga binaan dan juga para warga tahanan ini melalui proses asimilasi dan juga integrasi. Namun yang keempat, semuanya itu harus berdasarkan peraturan Permenkumham ya teman-teman, sesuai dengan hak asasi, asimilasi itu dan juga integrasi. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan syarat dan juga kebijakan dari peraturan menteri ya teman-teman, tentang pengeluaran narapidana dan juga anak binaan. Nah, yang pertama itu mereka narapidana yang memang 2/3 masa pidananya itu sampai 31 Desember 2020. Lalu yang kedua, anak binaan yang setengah masa pidananya itu sampai 31 Desember 2020. Lalu yang ketiga itu narapidana dan anak binaan yang tidak terkait dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, serta yang keempat itu mereka yang tidak sedang menjalani subsidiar dan juga bukan warga negara asing ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan mengenai pembebasan narapidana, sekarang kita lihat apa sih isi dari kebijakan tersebut. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 yang terdiri dari 3 bab. Bab 1 mengatur mengenai ketentuan umum, kemudian bab 2 yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain terorisme, korupsi, narkotika, prekursor narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional dan terorganisasi, serta warga negara asing. Nah, kemudian di bab ketiga ini mengenai pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain psikotropika, terorisme, korupsi, narkotika, prekursor narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional, terorganisasi, serta warga negara asing. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari Kamsal Boy. Kenapa dibebaskan padahal di luar sangat terbatas orang yang masuk? Karena jika orang luar sangat terbatas masuk, itu merupakan salah satu cara untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Sedangkan napi dibebaskan sudah sesuai dengan prosedur dan kriteria yang berlaku. Kalaupun kita lihat negara kita, lapas atau penjara ini sudah kelebihan kapasitas. Mereka akan susah untuk physical distancing atau jaga jarak yang digencarkan oleh pemerintah ini. Pemerintah berkampanye untuk kita jaga jarak orang ke orang. Nah, kalau para narapidana tetap ada di lapas itu, mereka susah menerapkan untuk physical distancing ya teman-teman. Dan negara kita pun sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, diharapkan para napi pun dibebaskan harus menaati peraturan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah teman-teman. Jadi sekarang aku mau ngebahas pertanyaan dari Kyo. Kyo tuh nanya latar belakang dari dibebaskannya para napi itu sebenarnya apa. Terus ada jaminan gak buat keselamatan masyarakat atau warga dari napi yang dibebaskan. Jadi gini, kebijakan dibebaskannya para napi itu kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Yasona. Beliau menentukan kebijakan bahwa para narapidana bisa dibebaskan selama pandemi ini, terkecuali narapidana yang terjerat hukuman
cuman melakukan kejahatan teroris, juga korupsi. Nah, kebijakan pembebasan narapidana ini sebenarnya dalam upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona, memperlambat penyebaran virus corona supaya corona cepat nggak ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kebijakan atau keputusan ini tuh didasari oleh kekhawatirannya pemerintah akan penyebarannya virus corona, karena sebenarnya lapas di Indonesia itu udah kepenuhan banget, udah over kapasitas gitu. Jadi pengawasan bisa lebih ketat lagi gitu di setiap daerah. Jadi jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke strafe cell, sel pengasingan saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru, kata Yasona di Jakarta. Jadi begitu. Pertanyaan dari Naufal, sikap kita sebagai mahasiswa harus bagaimana dalam menyikapi hal ini? Jawabannya, sikap kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi hal ini, kita dituntut untuk berpikir secara menyeluruh, kritis dan didasari dengan dasar yang konkret. Kemudian selalu mengecek apakah berita atau permasalahan yang timbul itu benar atau tidak. Kemudian mencari tahu apa latar belakang kebijakan ini dan mencari solusi yang juga lebih efektif. Menjawab pertanyaan dari Wafda Amel, bagaimana menurut Anda mengenai tindakan Pak Yasona dalam masalah ini, dan bagaimana pendapat Anda mengenai Pak Jokowi yang menyetujui tindakan Pak Yasona? Yang dimaksud dibebaskan di sini adalah narapidana. Bisa kita lihat dari sumber mata Najwa, lapas kita memang sudah cukup penuh. Belum lagi, keadaan lapas yang memang cukup kotor tidak memungkinkan untuk para narapidana tetap tinggal di dalam lapas. Karena hal tersebut dapat membuat virus COVID-19 malah semakin menyebar lewat interaksi para penghuni lapas, penjaga lapas, atau para keluarga yang datang untuk berkunjung. Maka hal itu dilakukan agar meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Lalu mengenai Pak Jokowi yang menyetujui tindakan Pak Yasona, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Anggara, peneliti senior Institute Criminal Justice Reform, bahwa kebijakan yang diambil karena COVID-19 ini tidak dapat menjawab masalah membeludaknya populasi di rutan. Dan kami menyetujui akan hal itu. Karena menurut kami, Pak Jokowi atau pemerintah lebih baik mengedepankan pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti tindakan atau kejadian kriminalitas yang dapat terjadi setelah para narapidana dibebaskan. Pertanyaan dari Teh Sri, kenapa nggak seuzon kalau pemerintah ingin menghemat biaya? Di situasi seperti ini, memang negara kita harus menghemat biaya. Biaya lebih dipentingkan untuk kebutuhan APD, alat medis, tenaga kerja, obat, dan kebutuhan untuk melawan virus ini. Jika negara tidak menghemat biaya, dikhawatirkan terjadi inflasi atau resesi ekonomi. Pandemi ini telah mengakibatkan pariwisata Indonesia merugi. Banyak pegawai di PHK dari pekerjaannya dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian. Maka dengan membebaskan narapidana dapat memotong anggaran lapas, dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan dalam menghadapi virus corona ini. Jadi, konklusi pada simposium kali ini adalah kebijakan yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Laoly, akhirnya disetujui dengan berbagai peraturan ketat yang telah diatur sedemikian rupa agar pada pelaksanaannya tidak ada kelemahan yang dapat menjadi malapetaka bagi negara. Ajuan revisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pun sudah ditolak secara tegas oleh Bapak Jokowi. Sehingga pada implementasi asimilasi bagi napi, para narapidana khusus seperti korupsi tidak akan mendapatkan asimilasi sama sekali. Karena tidak ada urgensi dan korelasi mengenai revisi PP ini dengan tujuan dari Permen Kumham Nomor 10 Tahun 2020 yang memuat tentang asimilasi bagi napi di tengah pandemi virus corona ini. Meskipun hal ini dinilai sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas yang sudah melebihi kapasitas,
juga dirasa dapat memotong anggaran yang dikeluarkan negara untuk sektor ini, ada keresahan yang mulai tumbuh di masyarakat. Ditakutkan apabila napi yang mendapatkan asimilasi melakukan kenakalannya lagi. Meskipun hukum memang masih tetap ditegakkan sesuai dengan yang seharusnya, di mana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang pantas didapatkan. Akan tetapi, tetap ada korban yang dirugikan. Banyak pihak yang juga merasa bahwasannya masih ada jalan lain yang lebih baik daripada kebijakan yang berpotensi hanya menjadi seleksi bagi napi. Napi mana yang dapat tetap berkelakuan baik dan kembali hidup bermasyarakat, dan mana napi yang akan kembali melakukan tindak kejahatan dan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Salah satu usulan yang berkembang di masyarakat adalah mengapa para narapidana tidak diminta untuk menjadi relawan dalam melawan virus corona? Entah membantu dalam pembuatan APD atau masker untuk tenaga kesehatan Indonesia. Lalu, sebagai mahasiswa, apa sih yang dapat kita lakukan? Apa kita hanya akan diam dan melihat ini semua? Kawan, kali ini, dalam masalah ini, kita harus percaya pada pemerintah. Namun, tidak membiarkan pemerintah bekerja sesuka hati mereka. Kita harus tetap mengawal dan memantau mengenai implementasi hingga melihat evaluasi apa yang dapat dilakukan untuk kebijakan ini. Berpikir kritis dan mempercayai dan juga menyebarkan semua informasi berbasis data dan fakta juga hal yang penting. Jangan sampai termakan bualan belaka yang dapat memecah belah bangsa. Kali ini, untuk melawan pandemi yang melanda seluruh dunia, memang mengharuskan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan hak hidup dan terjamin keselamatannya bagi para narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Namun, jangan sampai mengesampingkan hal lain. Dan kita harus tetap berpikir rasional agar memberikan dampak positif yang lebih banyak untuk berbagai sektor yang ada. Terakhir, rasa kemanusiaan memang perlu ditumbuhkan. Jangan pernah membedakan sesama insan. Namun, tetap ada hal yang perlu jadi pertimbangan. Jangan sampai menimbulkan kerugian bagi sesama. Demikian simposium kali ini dengan tema antisipasi atau eksploitasi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu di simposium selanjutnya.